Saya mulai menggunakan bordir sejak tahun 2000 atau tepatnya 2002 sebenarnya. 2002 karena sebelumnya itu masih berupa eksperimen. Jadi saya bikin bordir kecil, eksperimen dari gambar gitu, terus saya coba tempel di jalan. Tapi tahun 2002 itu mulai saya mengembangkan bordir itu untuk sebuah proyek pameran. Waktu itu proyek pameran yang kerjasamanya sama Cempeti Art House. Saya mulai menggerakkan banyak orang dengan tim, artinya untuk bikin bordir itu sejak tahun 2000 tadi sebenarnya. Sebenarnya kalau bekerja sama dengan tim sama orang-orang yang pekerja bordir aja adalah tahun 2000. Tapi memang bentuknya masih saya banyak bereksperimen. Jadi mereka sebenarnya orang-orang yang dulu bekerja pada sebuah toko bordir dengan teknik yang sama, dan mereka mengerjakannya by order waktu itu. Jadi saya bawa desain dan mereka mengerjakannya di toko. Saya merasa peduli pada mereka, para pekerja bordir, sebenarnya pekerja bordir manual yang sebenarnya bagi saya ketika mereka kehilangan pekerjaannya karena banyak toko yang mendatangkan mesin bordir komputer, dan mereka para pekerja ini otomatis mereka tidak berfungsi bagi toko-toko ini, dan mereka banyak dipecat atau balik kampung. Nah, saya merasa bahwa sayang sekali dengan skill mereka yang bagus, yang tidak semua masyarakat Indonesia bisa melakukan bordir seperti yang mereka lakukan ini. Sayang kalau hanya berhenti di satu generasi ini gara-gara teknologi datang dan menggusur mereka. Teknik yang sangat spesifik berbeda dengan bordir komputer adalah teknik manual ini dia bisa memiliki karakter bordiran, atau kita bilang garis atau arsir bordirannya atau zigzag benangnya itu bisa ditentukan sesuai karakter kita atau sesuai karakter gambar, dan mereka bisa mengaturnya secara acak, secara dinamis, dan tekstur daripada hasil daripada bordir manual ini sangat bagus sekali karena dia memiliki tekstur yang tidak rata, dan garisnya bisa berubah suatu saat dengan gambar yang sama. Kita bisa membordir dengan keanekaragaman dari teknik manual tadi. Gambarnya bisa sedikit berubah dan berkembang. Menurut saya ini yang sangat spesifik signifikan membedakan dengan bordir komputer. Sementara komputer secara ukuran dia akan lebih tidak terfasilitasi dengan bordir manual, karena di bordir manual kita bisa bikin ukuran bahkan sampai saya pernah bikin 5x6 atau bahkan yang sekarang ini 3x6 misalnya gitu, atau bahkan 2 meter atau 1,5 meter kali 10 meter misalnya gitu. Itu tidak bisa terfasilitasi oleh bordir komputer. Tapi mempertahankan skill bordir manual dan tetap memberdayakan mereka dan mencoba mencarikan solusi untuk mereka bisa survive atau bertahan hidup, itulah menurut saya yang sangat penting juga. DGT MB Bordir ini bisa memberikan ruang-ruang alternatif dalam kembali membuat aksesoris ataupun membuat karya ataupun mengembangkan teknik bordir dengan metode yang berbeda lainnya. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk selalu kita kembangkan melalui DGT MB Bordir. Karena selain DGT MB Bordir memproduksi karya-karya saya, desain-desain saya, dia juga memproduksi atau mewujudkan karya-karya dari orang lain atau seniman lain. Untuk awal mula ketemu dengan Mas Eko Nugroho, kurang lebih tahun 2003 itu Mas Eko sering pesen bordir ke tempat kerja saya. Pada waktu itu Mas Eko sering cerita tertarik dengan bordir, terutama bordir manual, dan sering ngobrol, sering ketemu tentang bordir, dan dia menawarkan kerjasama dengan bordir. Awal mulanya untuk terjun ke bordir itu dulu, kalau di Tasikmalaya banyak perajin bordir dan saya tertarik, lalu saya kursus. Kalau prosesnya saya mengikuti dari
pemesan. Seperti kalau kerjaan punya Mas Eko itu kan udah ada gambarnya, udah ada warnanya. Kami tinggal mengikuti karya dari Mas Eko, misalnya dari segi warnanya tinggal mengikuti aja. Kalau susahnya mungkin susah logo karena kecil, cuman kalau karya-karya yang besar itu mungkin di cara pengerjaannya saja karena lebih besar dan memerlukan ketelatenan yang lebih dan waktu yang sangat lama. Dari kerapatan harus lebih tebal, warna harus kalau bisa harus persis dengan ya warna dari karyanya itu sendiri, dan mungkin dari kerapihan juga karena namanya karya itu untuk dipamerkan. Kalau untuk bordir manual yang berhubungan dengan seni itu mungkin sangat minim. Kalau setahu saya itu walaupun ada biasanya yang seni-seni kaligrafi seperti lapad Allah, lapad Muhammad, tetapi kalau untuk seni rupa ya mungkin tidak ada mungkin kalau untuk di daerah Tasikmalaya. Kalau dulu saya kan mulai bordir itu dari bikin nama-nama dulu, nggak langsung karya-karya gini. Mulai awalnya dari nama, terus kerja saya di Wijaya itu. Pas 2007 itu ketemu sama Pak Eko Nugroho sama Rinto itu. Terus Rinto itu ngajak kerjasama sama saya. Kalau dulu saya yaitu bikin bordir nama-nama kecil. Terus terjun ke seni-seni, mulainya nggak langsung besar gitu. Kayak pertama segede-gede sajadah itu. Nah, mulai dari situ, terus Pak Eko berkarya terus, nyampe sekarang tambah besar. Karena bordir manual udah profesi saya, lagian saya kan sekarang ditambah kerjasama Pak Eko ini, tambah pengalaman terus, ganti-ganti terus apa pengalamannya. Kasih gini, udah saya bisa, insya Allah bisa ngerjain gitu. Untuk kerja di sini ya lumayan lah istilahnya, ada penghasilannya gitu ya. Jadi bisa bertambah. Kalau yang lain kan gak nentu ininya kerjaannya. Kadang ada, kadang enggak. Kalau di sini istilahnya tuh ngerjain satu ini udah 1 bulan lah istilahnya gitu ya. Bisa kerja terus. Lagian kan sekarang di bordir manual itu udah jarang diminati. Soalnya kalah sama komputer itu. DGTMB Art Bordir ini juga perkembangan dari DGTMB Project yang saya bikin, tapi ini lebih spesifik dengan apa yang kita kerjakan dengan teknik bordir manual. Dan kembali lagi bahwa saya merasa bahwa ini sangat penting untuk dideskripsikan atau diceritakan kepada publik atau masyarakat luas tentang DGTMB Bordir ini, karena motivasi pertamanya yang seperti saya bilang di awal tadi, bahwa saya ingin menyelamatkan bahwa skill atau para pengrajin bordir manual ini sudah banyak tersisih karena komputer. Yang kedua adalah bahwa teknik bordir manual ini teknik yang sebenarnya sudah lama kita miliki di Indonesia ini dan banyak digunakan di berbagai kebudayaan di Indonesia, baik dari busana ataupun interior dan seterusnya, bahwa elemen bordir manual ini sudah tidak asing sebenarnya di masyarakat kita. Sayang kalau ini terus hilang dan tergusur gitu, dan pelakunya sudah tidak ada.